Nabi bilang, iya karena saya diuji 2 kali lipat dari kalian. Nabi sedang bahas demam yang semua orang pasti kena. Cuma bedanya orang beriman dilebihkan sedikit ujiannya dari yang biasa. Bukan berarti kalau kuat iman kita lalu didatangkan ujian yang tidak kena orang-orang umumnya. Enggak. Ya, bukan begitu maksudnya ya. Berarti ujiannya adalah di jenis yang sama, cuma bagi orang beriman dilebihkan aja waktunya. Nah, seperti itu ya. Karena Nabi bicara tentang masalah demam. Makanya Nabi bilang, sesungguhnya orang akan diuji yang paling berat nabi-nabi. Ya. Supaya dia lebih dekat lagi pada Allah. Ini hikmahnya, lebih banyak berdoa dan bermunajat, ya, diuji kesabarannya, kemudian keimanannya, kejujurannya, kemudian baru dia mendapatkan pahala maksimal dan tetap Allah berikan jalan keluar. Lalu sesuai dengan urutan imannya seseorang. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, orang-orang beriman memang punya standarisasi, ya. Standarisasinya itu adalah hadis Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman, inna amrau kullahu khair, semua perkara hidupnya baik kalau orang-orang beriman. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali untuk oleh orang-orang beriman. In asabathu sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu baik buat dia. Wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lah, kalau dia diberikan ujian maka dia bersabar dan itu lebih baik buat dia. Ya, jadi tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Kemarin di Madinah sempat saya singgung hadits ini dan saya bilang, masih ingat ya, levelnya orang-orang Bapak Ibu sekalian yang di kalangan manusia yang dalam menghadapi masalah, yang pertama adalah yang paling buruk, semuanya hidupnya keluhan. Begitu kita ketemu, kalau perempuan misalnya suaminya semuanya buruk, pembantunya buruk, rumahnya buruk, tidak ada satupun yang baik. Atau bapak-bapak ketemu semuanya buruk, istrinya buruk, semuanya buruk, tidak ada yang baik. Maka ini orang level yang paling rendah dan ini tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Karena semua bagi dia, nikmat yang sudah ada, pasangan hidupnya, anaknya, rumahnya, pembantunya, semuanya buruk. Ya. Di atasnya standar adalah yang hadis baru tadi kita sebutkan. Ada nikmat dia bersyukur, ada ujian dia bersabar. Ini standar. Ada level lebih baik daripada itu. Diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian dia juga bersyukur. Kita sudah jelaskan waktu di Madinah, ingat ya. Beranjak daripada hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW dikatakan kalau sedang mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kenikmatan, yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya, ya. Dan kalau ada ujian, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Nah, ini level tertingginya, ya. Sebagaimana juga kami jelaskan waktu di Madinah, level tertinggi dalam ibadah, ya, adalah Bapak Ibu beribadah kepada Allah bukan lagi mengejar keutamaannya. Kalau yang standarnya kita kejar keutamaan. Kemarin untuk kita pertama mau umroh di mana sih, saya kan bilang, kita akan sebutkan keutamaan umroh supaya Bapak Ibu termotivasi. Ini memang standarnya. Kita sholat karena kita mau dapat balasannya. Kita sedekah karena kita mau dapat balasannya. Itu standar. Tapi ada level di atasnya. Kita ibadah bukan lagi mengejar balasannya, tapi sebagai tanda syukur kepada Allah. Makanya Nabi SAW dikatakan dalam hadis, beliau sholat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah, dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda mengerjakan ini sementara dosa anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan? Apa beliau bilang, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi bukan lagi mengejar keutamaan sholat malam. Bukan Nabi bilang supaya saya dapat surga, supaya saya dapat pengampunan, supaya doa saya diijabah. Itu tidak dipikir lagi oleh Nabi. Tapi saya beribadah karena sebagai syukur. Allah sudah ciptakan saya, Allah sudah berikan saya banyak nikmat, saya mau ibadah untuk itu. Nah, kalau Bapak Ibu ibadahnya karena bersyukur, kita sudah tidak ada lagi pamrihnya. Mau ngantuk tetap sholat malam, mau butuh tetap kita sedekah. Begitu, jadi selalu sudah berbeda karena sudah syukur yang kita jadikan sebagai target. Baik, Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang sabar, as-sabru minal imani bimanzilatir ra's minal jasad. Ketahuilah, sabar itu, ya, dalam kehidupan seseorang itu seperti ibarat kepala di jasad. Kita tahu kalau tidak ada kepala tidak ada kehidupan, tidak ada fungsi anggota tubuh yang lain. Kata Ali, sabar itu ibaratnya seperti kepala dari jasad. Wala imana liman la sabra lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Ya, jadi kalau kita mau lihat orang ini imannya bagus atau tidak, lihat pada saat dia diuji, bersabar nggak dia? Dia bisa terima lah sebagai keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keputusan Allah, terima nggak? Gitu kan? Sabar. Saya kemarin subhanallah waktu kasus yang sudah menasional di mana-mana, saya tidak tahu apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Pas saya pergi ke Blok M ada yang tanya, Ustaz masih ngisi taklim Ustaz? Ya, ada berita begini, kenapa nggak isi taklim? Jalani aja biasa. Di situ justru diuji. Dan saya bilang sebagai jawabannya, Allah seringkali,
ya, atau kadang-kadang mendatangkan dalam kehidupan kita sebuah praktek dari teori yang kita ketahui supaya diuji benar-benar. Nih, ujiannya sekarang depan mata nih. Sabar nggak ini? Nah, di perang Uhud kemarin kita sempat ceritakan. Di perang Badar, berita tentang apa? Orang mati syahid, ya. Kemudian malaikat turun. Maka banyak yang termotivasi di Madinah waktu itu. Orang mau mati syahid juga. Sampai menjadi buah bibir di Madinah waktu sudah perang Badar selesai. Nanti kalau ada perang lagi Rasulullah, kami akan mati syahid. Itu hampir semua laki-laki Madinah bicaranya begitu. 1 tahun kemudian Allah jadikan perang Uhud. Dan waktu 43 pemanah turun dari bukit pemanah yang kemarin kita naik, kan banyak umat Islam jadi korban, mati. Waktu itu Allah uji mereka. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ. Kalian dulu, kata Allah, waktu selesai Badar, berharap mati syahid. Teriak-teriak, saya akan mati syahid, saya akan perang. Nah sekarang kalian lihat depan mata, coba mana? Ya begitu. Itu ayat Al-Quran. Katanya mau mati syahid, ini sekarang ada kesempatannya, kenapa gak mati? Nah, jadi Allah datangkan ujiannya di lapangan, coba praktikin, benar gak iman kamu? Nah di situ ujiannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berhasil lolos, ya sudah kita menjadi yang terbaik. Makanya Ali membahasakan sabar itu dalam jasad manusia, ibarat seperti kepala di jasad. Jadi kalau tidak ada kepala, tidak ada kehidupan. Tidak ada sabar, berarti tidak ada kehidupan. Dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bersabar. Sekarang bagaimana caranya kita ya mendapatkan solusi atau bagaimana kita menghadapi ujian pada saat dia sedang datang. Tipsnya seperti apa? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dari susunan tulisan yang kami susun, ya, kita harus menerima dulu takdir Allah Subhanahu wa taala dan introspeksi diri. Ya. Bila ada dosa dan kita masing-masing tahu apa dosa yang kita lakukan, maka cobaan jadi pembersihnya. Kalau dia bisa menerima itu sebagai keputusan Allah. Dan bila tidak ada dosa, maka pastikan ada sebuah janji yang sangat besar di ujung daripada ujian tersebut. Segala sesuatunya kalau sudah punya garis start, berarti ada garis finish. Kita lahir di muka bumi ini ada garis startnya kan? Ada finishnya, kita akan mati. Kita start makan, ada finishnya kita berhenti. Kita start tidur, ada finishnya kita bangun. Pasti. Maaf, buang air besar, buang kecil. Kita start, ada finishnya. Gak bisa tidak. Semua begitu. Sama ujian. Ada startnya, ada finishnya. Nah, di tengah-tengahnya inilah ujiannya itu. Orang yang lomba lari teman-teman sekalian, kalau dia bersabar, capek, dia letih. Tapi semua rivalnya sama. Tetap dia komitmen, dia jalan, dia bisa juara. Tapi kalau dia putus asa tengah jalan, ya sudah, dia tidak dapat. Nah, seperti itu cara memahaminya. Ya. Maka yang pertama adalah bagaimana kita menerima takdir Allah. Kemudian kita introspeksi diri. Ya Allah, kalau ini kena dosa hambamu, jadikan pembersihan dosa-dosaku. Ya Allah, kalau memang ini bukan karena dosa, berikan hadiah terbaik dari balasan ujianmu ini. Nah gitu ya. Kata Nabi SAW diantaranya, kalau kita nikmati prosesnya, dalam hadis riwayat Tirmidzi,